Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrang Sinawung dari kelas IKTC akan melaksanakan praktikum acara 2. Yang pertama adalah pengambilan sampel darah. Alat yang dibutuhkan antara lain suntikan, kapas, alkohol, dan ayam itu sendiri. Langkah pertama, bersihkan area yang akan disuntik menggunakan kapas yang telah diberi alkohol. Lalu, ambil sampel darah melalui vena yang berada di bawah sayap. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik unggas. Jenis unggas yang diamati kali ini adalah ayam broiler berjenis kelamin jantan berusia kurang lebih 1 bulan yang didapatkan dari pasar. Kondisi umum yang nampak dari luar, ayam ini sehat, ditandai dengan tingkah lakunya yang lincah, kondisi bulu yang bersih dan cerah, dan tidak terdapat perubahan anatomi baik di bagian kepala maupun dada. Selain itu, lubang-lubang tubuh seperti paruh, mata, sinus, dan kloaka semuanya terlihat normal. Berikutnya, pengamatan terhadap tubuh atau kulit ayam. Pada ayam ini tidak terdapat luka terbuka maupun memar biru pada sekujur tubuhnya. Pada bagian bawah kulit atau subkutan juga tidak terdapat memar, luka terbuka maupun perdarahan di dalam. Pada bagian kepala, mulai dari permukaan mata, hidung, dan rongga mulut, tidak terdapat kebegakan maupun tidak juga keluar lendir. Selanjutnya, pada bagian sinus juga tidak terdapat lendir cair saat ditekan. Juga tidak terdapat adanya padatan seperti keju. Pada mata terlihat berwarna cerah dan tidak terdapat peradangan berwarna merah. Apabila terjadi peradangan, dapat diasumsikan bahwa lingkungan mengandung amonia yang tinggi. Selanjutnya dilakukan nekropsi dengan cara memotong pembuluh darah, syaraf, trakea maupun esofagus pada bagian leher sebelah atas dengan pisau yang tajam. Selanjutnya, basahi bulu unggas terutama bagian dada dan perut. Melakukan pengamatan terhadap laring. Pada bagian ini tidak terdapat bengkak merah, radang, luka maupun tidak adanya bintik-bintik putih yang menunjukkan bahwa ayam ini berada pada kondisi sehat. Pada pengamatan rongga perut dan rongga dada, dapat dikatakan bahwa ayam ini dalam kondisi sehat. Selanjutnya, pengamatan terhadap rongga perut dan dada menunjukkan bahwa ayam ini berada pada kondisi sehat, ditandai dengan tidak adanya cairan bening, tidak adanya cairan putih dan kekuningan, juga tidak terdapat padatan seperti keju pada rongga perut dan rongga dada. Hati pada ternak yang kita amati ini berada pada keadaan normal, ditandai dengan warna yang merah, tidak terdapat warna kuning pada permukaan, ukurannya normal, tidak terdapat radang atau bintik-bintik merah, tidak terdapat selaput putih, tidak adanya flek-flek kuning tua, dan saat ditekan tidak mudah hancur. Saluran pencernaan pada unggas yang kita periksa juga berada pada kondisi normal, ditandai dengan tidak adanya peradangan, tidak ada usus yang meradang, dan juga saat proventriculus dibuka terdapat sisa makanan yang berwarna kekuningan. Juga permukaan proventriculus ini tidak terdapat bintik-bintik merah yang menandakan bahwa pencernaan pada organ pencernaan ini sehat. Dilakukan pemeriksaan terhadap usus. Didapati di dalam bagian usus masih terdapat sisa-sisa pakan yang mana ini adalah hal yang normal dan menandakan kondisi pencernaan dalam kondisi sehat. Selain itu, tidak terdapat pembengkakan baik dari dalam maupun luar usus. Berikutnya dilakukan uji apung pada paru-paru. Paru-paru ini berada dalam kondisi sehat, terlihat saat paru-paru ini mampu mengapung ketika dimasukkan ke dalam air. Selain itu, juga tidak terdapat bintik-bintik merah pada permukaannya. Selanjutnya, pengamatan dilakukan pada jantung. Jantung unggas ini berada pada kondisi normal, ditandai dengan ukurannya tidak membesar,
Pada saat ditekan tidak keluar air dan tidak terdapat peradangan pada permukaan jantung. Selanjutnya, pengamatan dilakukan pada organ pernapasan. Organ pernapasan ini berada pada kondisi normal, ditandai dengan tidak adanya bintik-bintik hitam pada laring maupun tidak ada pembengkakan pada laring maupun pada paru-paru. Selanjutnya adalah vaksinasi, yang merupakan pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan. Fungsinya adalah sebagai antibodi pada ternak untuk mencegah penyakit. Vaksinasi terdapat dua jenis, yaitu vaksinasi aktif dan inaktif. Metode pemberiannya, vaksin aktif diberikan secara langsung dan vaksin inaktif dilakukan dengan dua cara, yaitu injeksi intramuskular dan injeksi subkutan. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.